Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Misal Humaira dari kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 1 Batam. Hari ini saya akan bikin video vlog dengan tugas dari Pak Isan dengan tema gaya hidup selama pandemi COVID-19. Sekilas info aja nih, pandemi COVID-19 itu mulai menyebar dari bulan November sampai Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Dan setelah itu pada awal bulan tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia. Untuk Indonesia, pandemi COVID-19 ini mulai menyebar pada pertengahan bulan Maret 2020. Saat virus corona mulai menyebar ke seluruh dunia, gaya hidup masyarakat pun mulai berubah. Semua orang jadi lebih menghargai kesehatan dengan mengubah hidup lebih bersih dan sehat. Ada beberapa cara atau gaya hidup yang berubah sepanjang tahun 2020 agar melindungi dari penularan pandemi COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Kita dapat melihat di supermarket, di pasar, atau pusat perbelanjaan ada satu wastafel yang disediakan di depan pintu masuk dengan dilengkapi dengan sabun. Hal ini karenakan di semua orang dianjurkan untuk wajib mencuci tangan menggunakan sabun. Sebab virus corona bisa menular lewat droplet atau juga benda-benda yang disentuh oleh pasien yang terinfeksi pandemi COVID-19. Coronavirus dapat menyebar dari orang yang terinfeksi melalui tetesan pernapasan ketika orang tersebut batuk atau bersin. Selain itu, virus dapat menempel di gagang pintu, tombol elevator, dan permukaan lainnya. Itulah sebabnya mengapa kita dianjurkan atau diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Oh iya, selain itu, hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut ya. Kedua, memakai masker. Memakai masker adalah langkah sederhana dan efektif yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, pemakaian masker bukan hanya untuk menjauhkan kuman antara orang yang sehat dan orang yang sakit, tetapi juga melindungi setiap pemakai masker agar tercegah dari terkena infeksi yang baru. Ketiga, memakai hand sanitizer. Untuk menghindari kontak dengan orang yang sakit, sering membersihkan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun. Mencucikan tangan dengan sabun dapat juga menggunakan hand sanitizer dengan alkohol 60-90%. Penggunaan hand sanitizer ini lebih mudah digunakan daripada mencuci tangan. Jadi selalu siaga. Keempat, membatasi bepergian. Semua kegiatan dilakukan di rumah. Pembatasan bertemu dengan orang lain, berkumpul-kumpul dengan orang yang banyak. Selain itu juga bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Dua hal ini adalah hal yang paling besar berubah selama era pandemi COVID-19. Kelima, ada olahraga dan berjemur. Melakukan olahraga secara rutin di rumah untuk menjaga stamina dan juga kebugaran tubuh. Ini juga adalah hal yang penting untuk dilakukan karena tubuh dapat diikat agar tubuh tetap stabil dan juga fit, tidak mudah terinfeksi oleh pandemi virus COVID. Berjemur juga menjadi gaya hidup yang tren selama era pandemi COVID-19. Sebuah penelitian baru mengklaim menghabiskan waktu berjemur dapat mengurangi resiko tertularnya coronavirus. Hal ini dikarenakan sinar matahari yang kuat dapat membunuh virus dalam waktu 34 menit.
jam, makan buah dan sayuran, serta minum 8 gelas air setiap hari. Buah dan sayuran mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jika imunitas tubuh kita kuat, maka virus dan bakteri akan rentan masuk ke dalam tubuh. Selain itu, minum air putih 8 gelas sehari. Banyak ahli kesehatan menyarankan untuk banyak minum air putih karena air putih berguna untuk seluruh sistem yang ada di tubuh. Dengan minum air putih, seluruh sistem di tubuh akan lancar dan sempurna. Ketujuh, adaptasi kebiasaan baru. Pandemi tidak hanya menuntut kita untuk menerapkan gaya hidup sehat, namun juga kemampuan untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bertahan di tengah pandemi. Interaksi tanpa sentuh menjadi kebiasaan baru yang perlu diadopsi oleh masyarakat. Selain itu, interaksi tanpa sentuh, masyarakat juga perlu beradaptasi untuk lebih dekat dengan teknologi tanpa sentuh. Teknologi ini mengupayakan telepon genggam menjadi alat dan pintu utama untuk melakukan aktivitas, sehingga dapat mengurangi interaksi seseorang secara langsung dengan benda-benda di sekitarnya. Meskipun telah setahun negara ini dilanda pandemi, namun masyarakat untuk tetap waspada terhadap pandemi ini masih di bawah garis yang diharapkan. Kita masih sering melihat banyak warga yang tidak mematuhi salah satu protokol kesehatan seperti memakai masker. Lagi, saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang lainnya juga, kita ini memang sudah masuk ke new normal, kembali seperti biasa, mulai bekerja seperti biasa, sekolah mulai bertatap muka. Tapi kita jangan lupa, walaupun begitu, virus corona ini masih tetap ada. Sampai sekarang juga belum ada kepastian tentang vaksinnya.